mengkritik dengan dasar. Betul. Gitu. Jangan asal asbun aja gitu kan. Apalagi sampai nyerang ke personal gitu. Ya, selamat datang di channelnya Marcelo Journal. Kali ini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama salah satu sahabat gue, yaitu Mas Akil. Ini mah nyantai aja, nyantai. Ini sebenarnya konten yang bisa dikatakan nodong lah, karena berhubung supaya nggak bosen juga para penonton gue ini, para subscriber gue ini. Kan gue sering dialog tentang bagaimana timnas, bagaimana Liga 1 dan lain segala macamnya. Sekarang gue ditemenin sama sahabat gue yang kebetulan ini partner diskusi gue lah mengenai sepak bola Indonesia. Nah, Mas, ya ini santai aja sebenarnya. Ya paling 15-20 menit lah kita ngebahas tentang, pertama yaitu tentang bagaimana banyaknya orang yang berbicara tentang pro kontra naturalisasi atau lokal. Ini kan nggak menurut dari sudut pandang gua, kita juga cari sudut pandang lainnya gitu. Dan yang kedua adalah peluang kita buat ke ronde ketiga nih, karena ini kan lawannya jauh lebih berat gitu, karena banyak tim-tim yang di ronde 3 itu langganan Piala Dunia juga gitu. Nah, menurut Mas sendiri, kita ngomongin timnas dulu deh. Menurut Mas sendiri, dengan fenomena naturalisasi dan pemain lokal ini gimana gitu? Oke, kalau saya melihatnya langsung dari sudut pandang target yang luar biasa. Target PSSI pada Sintayong sendiri. Ya, dari mulai target lulus Piala Asia, ya, sampai ditargetkan kembali lolos fase grup, ya. Di Piala Asia U23 ditargetkan kembali minimal perempat final, walaupun akhirnya semifinal kan. Iya. Nah, balik lagi, Sintayong memiliki beban berat. Akhirnya mau tidak mau harus meningkatkan kualitas pemain Indonesia. Salah satu jalan pintas, kalau jalan ninjaku dalam hal ini, ya untuk meningkatkan kualitas secara cepat, cepat loh. Cepat itu dalam arti di bawah 5 tahun loh. Ya, itu salah satunya ada lompatan. Betul, lompatannya harus lebih jauh. Salah satunya yaitu proses naturalisasi pemain grade A. Ya. Nah, mau tidak mau. Ya, yang akhirnya walaupun harus mengorbankan dalam tanda kutip beberapa pemain lokal yang tidak bisa bersaing. Seperti halnya Maklok sekarang juga udah tersisihkan. Udah mulai. Ya, Rahmat Irianto udah jadi cadangan. Padahal di liga mereka membuktikan bahwa mereka Rahmat Irianto dan juga Maklok bisa bawa juara Persib ya. Iya. Tapi yang namanya Sintayong dengan pengalaman dia mengelola Korsel dan masuk Piala Dunia, artinya sudut pandangnya sudah lebih global, tahu kebutuhan tim yang harus segera diisi posisi-posisi terbaik ya, dari mulai kiper sampai striker. Kebutuhan Sintayong lebih tahu. Yang akhirnya proses naturalisasi menjadi salah satu jalan untuk mencapai target-target tersebut. Iya. Tapi menurut Mas sendiri nih, itu kan banyak pro dan kontra ya mengenai pemain-pemain naturalisasi dan pemain lokal. Yang banyak yang bilang bahwa pemain lokal nggak ada kesempatan untuk main di timnas karena banyaknya pemain-pemain diaspora yang datang. Sebenarnya kan yang harus di disclaimer adalah diaspora itu kan ada sebagian darah atau keturunan. Which is kan itu sebenarnya pemain yang punya hak untuk memilih kewarganegaraan dan mereka berhak untuk memilih Indonesia sebagai warga negara. Ya. Nah, cuman kan banyak juga ada orang yang berpikir bahwa wah ini berarti pemain lokal itu nggak akan keangkat nih, nggak akan bersaing nih. Nah, menurut Mas sendiri gimana? Ya, betul nggak kok? Sepakat nggak kalau kayak gitu? Kalau melihat dari progres naturalisasi sekarang, efeknya pasti akan shock gitu ya, shock time gitu khusus pasti bagi para pemain lokal. Ya. Tapi saya yakin ini hanya sementara, Mas. Dari awalnya ini pasti seperti ini dan ini bagian dari resiko. Sementara tuh maksudnya shocknya itu ya? Betul. Ya. Karena gini, Mas, kalau melihat timnas Brazil, timnas Prancis,
Italia sekalipun Itali Iya. gitu ya, dulu ada Camonaresi, ada Balotelli Iya, gitu kan, Jorginho gitu. Prancis sih lebih gila-gilaan sih kok Prancis. Betul. Rata-rata kan Nah, pemain Afrika kan. betul. Nah, Iya. mereka itu sudah melakukan naturalisasinya dari sejak berpuluh-puluh tahun lalu lah. Iya, iya. Gitu. Iya. Nah, Oh. proses seperti ini bisa jadi seperti Brazil Prancis itu kalau dilakukan di awal-awal pertamanya menimbulkan polemik yang besar. Betul. Ya, tetapi coba lihat ya Brazil, Prancis, Italia setelah berpuluh-puluh tahun sampai sekarang akhirnya menimbulkan orang-orang lokal dalam tanda kutip ya, pribumi yang pure 100% darah orang Indonesia gitu ya. Mereka darah orang Prancis yang 100%, Italia 100%, Brazil 100% menimbulkan semangat untuk bersaing. Betul. Tapi ini feeling saya doang ya, opini saya. Dari awalnya aja doang, hanya awalnya aja sih. Startnya aja ya, iya, semua kaget gitu. Betul. Yang tadinya biasanya ada titipan, betul, ada ordal gitu kan. Oh, gue main di timnas nih gitu kan. Tiba-tiba ini ada nih kebijakan baru bahwa diaspora ikut dilibatkan sekarang untuk perkembangan timnas Indonesia, dan ini sebenarnya nilai positif juga untuk perkembangan sepak bola Indonesia kita ya, perkembangan sepak bola kita. Nah, kenapa? Karena dengan adanya pemain diaspora berarti mau nggak mau ya, dengan kualitas yang lumayan gapnya berbeda gitu ya, pasti ada persaingan. Lu mau duduk di timnas, lu mau jadi line up di timnas, itu nggak mudah dan nggak gampang. Benar nggak? Tapi yang jadi positif, gue kemarin lihat wawancaranya Pratama Arhan, Erlando Ari, menurut gue itu positif semua, Mas. Dalam artian semua udah pasang diri bahwa ya gue harus bersaing, gitu. Lu ada Martin Paes gimana? Oh ya, justru saya belajar. Nah, maksudnya ternyata pemain lokal juga sekarang udah mulai terbentuk kan secara mentalnya gitu loh. Yang menarik ya, kemarin ketika timnas uji coba sebelum melawan Irak, itu lawan apa? Tanzania ya? Tanzania. Sintayong memanggil satu pemain baru debutan, yaitu Malik Rizaldi. Artinya apa? Itu bagus. Artinya Sintayong itu bukan gila pemain keturunan. Bukan, betul. Objektif sekali ya. Semua mempunyai kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Ya, salah satunya kan Marcelino masih tetap jadi starting line up. Iya. Rizky Ridho yang udah, kalau menurut gua level 2 orang ini udah hampir setara lah dengan pemain-pemain diaspora gitu. Sebenarnya gini Mas, kalau saya lebih menanggapi ke kisru pro dan kontranya proses naturalisasi. Nah, tanggapannya gimana tuh? Kalau seandainya Indonesia, sebelum ke sana gini, dengan ada naturalisasi ini berdasarkan survei para pengamat sepak bola aja ya. Ternyata lebih banyak orang yang bangga terhadap timnas Indonesia. Betul. Ya, disclaimer, apapun yang terjadi di dunia ini menimbulkan pro dan kontra. Betul. Disclaimer ya. Ya pastilah itu mah. Apapun. Ya. Termasuk ini naturalisasi. Tetapi banyak pengamat sepak bola, termasuk rakyat Indonesia, kalau seandainya disurvei, itu kemungkinan banyak yang bangganya, Mas. Betul. Daripada yang kontranya. Ya, salah satunya GBK selalu penuh juga kok. Betul. Ya, Mas tahu sendirilah. Pengamat bola yang diserang oleh netizen karena tidak mendukung Sintayong, bukan tidak mendukung, karena mengkritisi Sintayong. Itu hanya Bung Toel doang yang terkenal. Ya, yang lainnya itu semua pada happy, pada support. Nah, saya pun secara pribadi bersyukur adanya Bung Toel karena harus mewarnai. Gak apa-apa, itu polemik pembicaraan, ada oposisi lah. Betul. Tetapi seandainya proses naturalisasi ini tidak ada dari awal, apa yang terjadi? Ya, saya malas lah kalau nonton timnas. Asli sih. Malas. Lawan Oman aja masih 5-0 mah ya jangan harap lah. Bahrain 10-0. Kita pernah 10-0. Iya. Kita ini bangsa yang besar,
melawan penjajah pun dengan serba Bambu. keterbatasan. Yang beruncing katanya gitu kan. Betul. Nah, Kita dari dulu selalu diinjek-injek bangsa Eropa, disebut iya. Minke, Monkey, gitu kan? Iya. Ya, Iya, iya. di Asia pun kita 10 tahun terakhir dipandang bukan sebelah mata lagi, tapi tertutup matanya, Iya, nggak iya, usah iya. pakai mata mungkin melawan Indonesia. Iya, iya, iya. Ya. Tapi sekarang, Iya, iya. ya, tapi sekarang minimal kita punya sedikit sentuhan lah. Gebrakan belum. Iya. Yang menyentuh bisa say hey kepada tier 2. Iya. Say hey, halo tier 2. Halo, halo. Halo Uzbek. Walaupun kita Oh. belum terdengar ke tier 1 seperti Jepang. Iya, iya, iya. Korea Selatan, Iran. Ya, maksudnya dengan kita bisa say hello di tier 2, otomatis sebenarnya Asia Tenggara harusnya kita udah selesai, Mas. Benar nggak sih? Ya, Ya, Ya. secara dari kualitas permainan, Betul. pemain yang kita punya, ya. Berarti kan sebenarnya Asia Tenggara itu ya kedip lah gitu loh. Ya. Ya kan? ya untuk sekarang kita lebih pede. Ya, lebih pede. Lebih pede kalaupun istilah Hmm. mengikuti AFF ya, Iya, tanpa meremehkan. Ya ini Hmm. pun karena event Hmm. atas kesepakatan regional ASEAN. Hmm. Ya istilahnya kalaupun Sintayong memanggil semua full tim dari timnas Indonesia, ya itu terserah. Tapi kalaupun memanggil pemain lokal dalam arti mereka diberi kesempatan untuk berkontribusi, itu lebih baik juga. Betul. Ya. Tapi kita lihatlah nanti. Iya, iya. Yang jelas kalau mau melihat secara bukan permainan lah, permainan oke. Iya. Dari hasilnya aja, dari hasilnya kita mengalahkan singanya ASEAN Betul. 3 kali berturut-turut gitu. Betul. Singanya ASEAN Iya, iya. tahun ini itu yaitu Vietnam Vietnam. Iya. berturut-turut. Ya sebenarnya Itu banyak aja juga ada yang ngomong, ya tapi kan belum ketemu lawan Thailand. Ya sebenarnya Thailand sama Vietnam sama-sama Untuk saat ini ya masih sama lah gitu. betul untuk Masih sama. ya karena kita belum ditakdirkan aja tahun Iya. ini ketemu lagi Thailand. Iya, 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 iya. Nah, jadi menurut Mas nih, mungkin kasih pesan juga untuk ke netizen ya, yang masih berpikir, masih gundah terhadap pro dan kontra ini, sarannya gimana tuh? Sarannya gimana? Bagi yang pro, Ya. ya bagi yang pro dulu lah. Nah, gimana tuh yang pro? Bagi yang pro, Hmm. Anda masuk ke dalam 50% orang lebih Indonesia yang yang setuju pro lah. gitu, yang setuju. Nah. Karena melihat progres aja. Iya, iya. Dan tidak terlalu memusingkan proses naturalisasinya karena Iya, apa? iya. Yang pro ini juga mereka banyak yang sadar Iya, bahwa iya. tidak seperti naturalisasi 10 tahun lalu. Betul. Ya, seperti Christian Gonzalez, Mighty Modu dan lain sebagainya. Udah Tapi beda ini lah itu. khusus yang punya darah. Kalau Maitimo mungkin masih ada Oh, ada ya? Mas. Ya, Ada. misalkan kayak Diego Michel. Dia masih juga ya? itu Christian Gonzalez, Beto Goncalves. Ya, terus mantan striker Persija siapa? Iya. Greg. Ya. Greg Nokolo itu Greg nggak Nokolo. ada. Ya. Nah, ini menjadi poin bagus juga kenapa naturalisasinya itu diprioritaskan untuk orang yang punya darah karena dari sanalah semangat nasionalismenya itu Betul. timbul. Iya, iya. Ya. Dan gue lihat juga dari semua pemain yang bermain kemarin ya terakhir lawan Irak, lawan Filipina gitu. Ya, semuanya mainnya pakai darah gitu, pakai hati semuanya kelihatan banget kan, gitu. Apalagi Tomha itu. Ya. Ngeri banget tuh. Sampai bikin tato, nggak tahu tuh tulisan bahasa Indonesia. Pokoknya ya progres dari timnas sekarang, cuman yang ya, untuk masalah yang pro ya, don't fly so high. Maksudnya tetap juga kita harus kawal kan prosesnya. Betul. Ya kan, jangan sampai kita terlalu ikut euforia, kita lupa bahwa prosesnya ini berlanjut gitu loh. Jangan terlalu tinggi juga. Ya, gitu. terus bagi yang pro juga ini, kita jangan terlalu cepat menyimpulkan ketika ada pemain calon diaspora yang merespon perkembangan Indonesia dan mereka ingin dinaturalisasi. Ya, jangan
terlalu cepat menyimpulkan bahwa mereka Iya, itu kemana aja sekarang. Kita tidak tahu aslinya seperti apa. iya. Ya, Iya, pokoknya iya. walaupun ada statement yang kontroversi dari Justin Hubner, ya tetap kita hargai. Mungkin ada salah satu atau oknum aja. Oh iya. Ya, tetapi balik lagi, kita ini negaranya punten ya, secara sepak bola kita ini prestasinya antah berantah. Berantah Ya, banget. kita belum layak untuk sombong gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Sebelum Jepang juga tidak masuk 10 besar dunia Hmm. gitu. Apalagi kita, Hmm. artinya kalau saya pribadi akan mendukung siapapun orang yang mempunyai darah Indonesia ingin membela Indonesia. Betul. Ya gitu, tanpa kita menjudge-nya kemana aja atau apa. Oke. Ya, saya kalaupun punya darah Itali mas sama Indonesia, Indonesia lagi terpuruk mas. Sedangkan saya diandalkan juga dan punya peluang, walaupun tidak jaminan peluang di Itali misalkan. Ya saya akan pilih Itali juga. Itali ya, itu mah udah realistis Iya, lah. Ya, betul. realistis itu. Betul. Nah, Ada kesempatan bagus kenapa enggak kan gitu. tuh, ketika Indonesia terpuruk. Iya. Nah, walaupun sekarang Indonesia mungkin masuk beberapa media global gitu, sehingga para pemain ini baru mendengar juga negaranya ternyata lagi proses naturalisasi dan punya kesempatan untuk berjuang di Piala Dunia. Betul. Nah, saya pengen nih, bukan berarti dulu kemana aja, ya banyak hal lah yang tidak bisa kita simpulkan secepat itu. Iya, iya. Dulu kemana aja baru sekarang ya, kita juga harus ngaca lah. Kita ini Indonesia lagi ngerintis istilahnya gitu. Jadi jangan terlalu sombong juga. Ya, kita belum ada apa-apanya kok. Gitu. Nah, kalau untuk masalah yang kontra gimana? Ya, yang kontra itu bagian dari iklim negara kita, demokrasi. Yang kontra itu harus ya untuk menguji teori. Ya kalau di kampus teori ilmiah harus tetap diuji lah sama yang tidak setuju. Kalau pemerintahan mungkin oposisi lah. Betul. Ya ini pun bagian dari pengembangan. Ya. Tapi yang oposisi juga atau yang kontra juga harus bisa mengkritik dengan dasar. Betul. Gitu. Jangan asal asbun aja gitu kan. Apalagi sampai nyerang ke personal gitu kan, itu udah bahaya juga lah gitu kan, gak etis lah gitu. Gak etis. Ya Indonesia sebenarnya yang pro maupun yang kontra secara berisik, secara noise ya. Iya, noise. Sama gitu. Jadi ya harapannya yang pro maupun yang kontra, khususnya yang kontra, tampilkanlah atas dasar-dasar apa. Iya. Fakta apa, datanya gimana gitu kan. Tuh. Dalam rangka satu tujuannya yaitu perkembangan sepak bola Indonesia. Betul. Gitu. Bukan dalam rangka justifikasi ngejudge pemain dan lain sebagainya atau nggak suka gitu. Ya, betul. Ya harapannya itu sih, terutama anak-anak muda, ya harapannya kita ingatlah. Kita ingat ketika kita dijajah. Gitu. Indonesia ini mengalami periode yang kelam. Ya, kita dijajah, kita direndahkan oleh bangsa Eropa. Ya, 3,5 abad lah. Iya betul. Artinya, khusus para pemuda, semua yang dikemukakan itu atas dasar nasionalisme kalau berbicara kebangsaan. Gitu. Untuk memajukan sepak bola dalam hal ini. Gitu. Siap. Nah, ya itulah mungkin masalah pro dan kontra ya. Semoga apa yang menjadi progres timnas sekarang ini ya kita nikmati aja lah, enjoy the process aja gitu. Yes. Tapi kita jangan don't fly so high. Jangan juga kita merendahkan. Itu kan. Nah, oke deh kalau misalnya pro dan kontra. Nah, sekarang nih peluang kita di ronde ketiga. Ya. Menurut Mas sendiri gimana nih? Kalau menurut aku sih ya, ini mah ruang pembelajaran aja sih. Maksudnya buat melatih mental timnas aja sebenarnya. Masalah lolos atau enggak, ya lolos bonus, enggak juga ya udahlah. Menurut Mas gimana tuh? Kalau aku gitu sih, kalau aku melihat fakta 10 tahun terakhir, ketika kualifikasi Piala Dunia 2018.
yang mewakili round 3 dari ASEAN adalah Thailand. Betul. Hasilnya apa? Juru kunci cuma 2 poin. Waktu itu Thailand adalah number 1 in ASEAN. 2 poin. Seri 2 kali itu. Sisanya kalah. Menuju Piala Dunia 2022. 2022 ya? Ya betul ya. Harusnya Yang 2020. Iya, pokoknya segitulah. 2022. Ya. Ya Itu coba kan kalau salah tulis di kolom komentar. Itu kan Vietnam Iya. yang mewakili. Karena kita satu grup sama Vietnam juga di kualifikasinya. Oh, waktu itu Sintayong baru 1 tahun pertama kalau tidak salah. Ya. Dan itu full lokal. Ya, saya masih ingat itu tengah malam saya nonton. Strikernya Gus Hediain. Oh, ya. Saya sedih dari sana ini. Ini striker gak dapat bola, striker dapat bola. Oh, yang kalah sama Vietnam 6-0 kan? 3-0 kalau tidak salah. Oh, 3-0. Ya, lalu kita dibantai sama Uni Emirat Arab 5-0. Oh, iya. Nah, itu kan yang main di Qatar ya? Kalau tidak salah di Qatar atau Arab lah. Di Uni Emirat Arab tidak salah. Hmm. Nah, Vietnam mewakili ASEAN. Hasilnya apa? 0 besar, juru kunci kembali. Nah, in this year, ya Indonesia. Ya, Indonesia, negara kita. Tapi, ya harapannya saya tidak, ini cuma harapan besar sih. Ya harapannya lolos sebagai peringkat keempat di fase grup tersebut. Berat gak sih? Peringkat 4 loh. Berarti di atas kita tuh Jepang, Korea, Iran. Ya, anggap kita segrup sama Jepang, Korea, Arab Saudi, dan Australia. 1 sampai 3-nya ya mereka. Jepang, Korea, Australia misalkan. Ya, kita peringkat keempat. Yang kelima ke 6 kan gak lolos. Nah, artinya ini harapan besar ya. Kita peringkat keempat. Artinya peringkat ketiga dan peringkat keempat lolos ke round 4. Nah, ini ngayal dulu aja saya. Ya mudah-mudahan ini terjadi, dan kalau round 4 kemungkinan peluangnya ada gitu. Kalau lolos langsung ada, tapi 1% anggap misalkan ya. Ini anggap kita 10% lah untuk posisi keempat. Ya, lolos di lolos menuju round 4. Ya. Kita akan di satu grupan dengan berapa? 3 negara lain kalau nggak salah. Ya. Satu grup itu ada 3 negara. Gitu. Nah, kita runner up-nya gitu. Baru lolos ke round 5. Udah jangan dilanjut. Harapannya round 4 dulu aja. Round 4, peringkat 4 di round 3. Iya. Ya sebenarnya enggak itu harapan aja. Ya. Cuman kan realistisnya kita nggak lolos. Itu sangat realistis. Bisa realistis. Ya. Tapi bukan berarti nggak lolos itu main jelek, man. Ya. Itu kan harus digarisbawahi. Betul. Sebenarnya yang gue pengen apa yang pengen gue lihat gitu di ronde ketiga ini adalah bagaimana timnas Indonesia itu bisa membuktikan kualitas dari segi permainan, segi mentalitas. Walaupun kita kalah 4-0, 5-0, tapi permainan dan mentalitas kita bagus, kita berhak untuk memuji lah gitu loh. Gitu, kenapa kenapa realistisnya kita nggak lolos ya? Bukan secara permainan juga. Permainan oke lah dianggap bagus, tapi apa ada ya permainan bagus menguasai pertandingan tapi finishing jelek. Ya itu. Ya, kita nggak punya striker yang benar-benar striker untuk level Asia loh, Mas. Iya. Ya. Rafael Strike itu bukan levelnya di U23, Mas. Iya. Baru dia bisa unjuk gigi kan 2 gol dan dia juga bukan goal getter, Mas. Betul. Dan masih muda. Maksudnya muda, butuh pengalaman. Iya. Nah, ini harapannya gimana? Harapannya ada satu naturalisasi yang usia matang, Mas. Di atas 25 tapi di bawah 30. Striker. Itu sih.
Ya kan ada siapa? Ole Romeni Eh, berapa sih usianya? Itu 25 atau 26 ya? Segituan lah ya. Ya, aku lupa. Tapi itu dulu kemarin ya yang terupdate itu sekarang tuh sedang di level diusahakan oleh PSSI, oleh Romeni dan juga Kevin Dix. Iya. Ya. Kalau kemarin 2 minggu 3 minggu yang lalu masih masuk radar. Nah, sekarang sedang diusahakan. Ya. Nah, kemungkinan besar ya targetnya mau gimana caranya sebelum September ini harus sudah beres gitu. Ya. Ya terutama striker sama winger kanan atau bek kanan lah untuk. Kalau bek kanan kayaknya udah oke deh, Mas. Sandiwal sama Asnawi kalau salah satunya cedera. Masa sama masa ini Pajar sama siapa? Bagas Kava. Bagas ya? Bagas Kava. belum level lah. Belum level. Ya. Bagas Kava. Bagas Kava, ada Rio. Oh, belum. Rio belum sih. Rio di Piala Asia menurut gua salah satu permainannya yang belum levelnya. Gitu, belum levelnya. Kemarin tuh di Piala Asia tuh salah satunya di flank sayap kanan kelemahannya kita di Rio Fahmi. Kemarin tuh gitu. Cuman ya mudah-mudahan ada kesempatan lah untuk menjadi timnas senior gitu loh. Ya itu terutama striker sih yang harapan saya. Ya kalau Rafael strike cedera aja ya mau siapa lagi selain Ramadan Sananta. Ya. Kita masih belum ada belum ada yang selevel di Asia lah untuk go getter gitu. Apalagi pemain nomor 9. Ya, jadi realistisnya kita nggak berharap banyak secara hasil gitu aja. Nah, harapannya kalau saya tetap nanti saya tidur dulu tuh saya mimpi peringkat 4 gitu. Nanti. Ya, peringkat 4 lolos round selanjutnya. Wah, itu kalau udah ke-4 gila. Kayaknya ada libur nasional Indonesia. Ada libur nasional. Ya kadang saya selalu lupa gitu, lupa timnas. Kalau melihat timnas Uzbekistan main gitu ya. Salah satunya akhir tahun kemarin lawan Meksiko, Mas. Itu persahabatan, diundang loh sama Meksiko. Itu 3-3 Mas skornya. Pertanyaannya, Uzbekistan udah pernah masuk Piala Dunia belum? Itu aja. Saya ngaca, anjir Indonesia. Tapi dari kualitas juga waktu Piala Asia wah jauh. Itu baru pemudaannya, Mas. Ini timnasnya ada Eldo Sumordov, pemain AS Roma. Nah, mereka sulit menembus Piala Dunia, Mas. Nah, itu aja sih. Ya Indonesia, makanya saya mau tidur terus saya mimpi dapat ilham. Ya mudah-mudahan ada ilham yang datang. Wah, Indonesia masuk 4 besar gitu kan. Amin. Ya udah mungkin segitu aja lah obrolan kita hari ini. Kalau kalian suka dengan konten gua nih yang baru berdua, ya semoga aja nanti kita next ada konten berdua lagi gini buat ngomongin ya yang lain lah. Mau itu timnas Indonesia, mau itu sekarang Euro atau klub mungkin karena beliau adalah friends dari tahun 2000 sampai sekarang itu 2000 ya? Juara tuh 2000? Ya, yang sampai sekarang belum juara-juara. Yaitu Serigala Ompong. AS Roma. Ya. Wah, ya pokoknya nanti kita banyak ngobrol tentang dunia sepak bola lainnya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk selalu follow sosial media kita Masuk Juna 10 di Instagram maupun di TikTok. Oke, see you next time. Yuk. Turun.